Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang counseling behaviors. Pembahasannya yang pertama yaitu teori kepribadian, kedua perilaku bermasalah, ketiga tujuan konseling, keempat teknik spesifik, dan yang kelima aplikasi konseling. Baik, yang pertama teori kepribadian. Baik, menurut behaviorisme yang dianut oleh Watson, psikologi adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku dan sedikit pun tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Nah, menurut teori ini, yang dapat dikaji oleh psikolog adalah benda-benda atau hal-hal yang dapat diamati secara langsung, seperti rangsangan, gerak balas, sedangkan hal-hal yang terjadi pada otak tidak berkaitan dengan teori behaviorisme ini. Nah, lebih jelasnya teori behaviorisme hanya menganalisis perilaku yang tampak pada diri seseorang yang dapat diukur, dilukis, dan diramalkan. Behaviorisme juga memandang bahwa ketika dilahirkan pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Contohnya, lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik, lingkungan yang tidak baik akan menghasilkan manusia yang tidak baik. Baik, di sini juga terdapat 3 prinsip dalam aliran behaviorisme. Yang pertama, menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan perilaku manusia muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Yang kedua, perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman baik masa lalu yang baru saja terjadi atau dari materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan diberikan contoh dan individu akan belajar dari semua itu. Di sini perilaku manusia itu tergantung dari masa lalu atau yang baru saja terjadi dan sesuai lingkungannya. Yang ketiga, memusatkan pada perilaku hewan. Manusia dan hewan sama. Jadi, mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Dan yang kedua, perilaku bermasalah. Manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. Nah, tingkah laku bermasalah itu atau kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntunan lingkungan. Manusia mampu merefleksi atas tingkah lakunya sendiri. Jadi manusia itu merefleksikan tingkah lakunya sesuai dengan tempatnya atau lingkungannya. Yang ketiga, manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Jadi melalui suatu proses belajar itu manusia bisa membentuk atau dengan mandirinya membentuk tingkah lakunya. Karena karena sesuai sama lingkungannya juga. Yang keempat, manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Jadi manusia juga berkaitan gimana dia mempengaruhi perilaku orang lain dan dia juga terpengaruhi oleh perilaku orang lain. Contohnya manusia yang suka dengan BTS atau Korea itu bakal mengikuti perilaku atau cara-caranya seperti berpakaian, berpenampilan menarik gitu. Dan dia juga dengan dirinya sendiri juga bisa mempengaruhi orang lain agar dia mengikuti caranya berbicara atau
karena ketertarikannya atau karena kekreatifannya dalam dirinya sendiri. Yang ketiga itu tujuan konseling. Yang pertama, menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Nah, di sini kondisi-kondisi yang dimaksud adalah manusia yang awalnya tidak nyaman dengan kondisi lingkungannya tersebut, dipindahkan ke kondisi yang membuat dia nyaman. Yang kedua, membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. Di sini konselor membantu untuk melupakan apa yang telah dialami yang membuat trauma ataupun itu yang membuat yang tidak nyaman untuk konseli, dan membuat konseli juga dan memberikan pelajaran melalui respon-respon yang baru dan yang lebih sehat dan sesuai dengan keinginan konseli. Yang ketiga, konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, atau memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Di sini konseli juga dibuat untuk mempertahankan perilaku yang pada dasarnya sudah baik atau perilaku yang diinginkan. Yang keempat, menetapkan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran di lingkungan bersama antara konseli dan konselor. Tujuan dan tingkah laku mencapaikan pencapaian antara konseli dan konselor itu adalah sama-sama menginginkan yang terbaik untuk konselinya bagi konselor. Yang keempat yaitu teknik spesifik. Yang pertama yaitu teknik tingkah laku umum, dan yang kedua teknik spesifik. Nah, teknik tingkah laku umum yang pertama adalah skedul penguatan. Skedul penguatan adalah suatu teknik pemberian penguatan pada klien. Yang kedua, ketika tingkah baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien. Penguatan harus dilakukan secara terus-menerus sampai tingkah laku tersebut terbentuk dalam diri klien. Yang ketiga, saving. Teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap. Konselor dapat membagi-bagi tingkah laku yang ingin dicapai dalam beberapa unit, kemudian mempelajarinya dalam unit-unit kecil. Yang keempat, ekstinsi, yaitu teknik terapi berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku maladaptif tidak berulang. Ini didasarkan pada pandangan bahwa individu tidak akan bersedia melakukan sesuatu apabila tidak mendapatkan keuntungan. Jadi individu tidak akan bersedia melakukan sebuah tingkah laku yang dia tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dibuatnya tersebut. Yang kedua, teknik spesifik. Yang pertama, desensitisasi sistematik. Teknik yang paling sering digunakan, teknik yang cocok untuk menangani fobia-fobia, tetapi keliru apabila menganggap teknik
hanya bisa diterapkan pada penanganan ketakutan-ketakutan saja. Teknik ini diarahkan untuk klien menampilkan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Yang kedua, latihan asertif. Pendekatan behavioral yang dengan cepat mencapai popularitas dalam latihan asertif yang bisa diterapkan terutama pada situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Yang ketiga, terapi aversi. Teknik ini digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Yang keempat, pengondisian operam. Tingkah laku yang memancarkan yang menjadi ciri organisme aktif, tingkah laku yang beroperasi di lingkungan untuk menghasilkan akibat-akibat atau tingkah laku yang paling berarti dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup seperti membaca, berbicara, berpakaian, makan dan alat-alat makan, bermain dan sebagainya. Yang kelima, penguatan positif, yaitu pembentukan suatu pola tingkah laku dengan memberi ganjaran atau penguatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Suatu cara yang ampuh untuk mengubah tingkah laku seseorang, mengubah tingkah laku seseorang. Yang keenam, pencontohan. Dalam pencontohan, individu mengamati seorang model atau orang dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model atau siapapun. Belajar yang bisa diperoleh melalui pengalaman langsung bisa diperoleh secara tidak langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain. Dan berikut lain. Yang ketujuh, token ekonomi. Metode ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan memperkuat dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila metode ini menekankan penguatan yang dapat dilihat atau disentuh oleh klien klien ditukar oleh klien dengan objek atau hak istimewa yang diinginkan. Terakhir adalah aplikasi konseling, di mana pendekatan behavior untuk mengawali konseling adalah mengembangkan kehangatan, empati, dan hubungan suportif baik untuk klien. Kesuksesan dalam melakukan konseling dengan pendekatan behavioris didasarkan pada yang pertama, hubungan antar konselor dan konseli harus menjalani hubungan yang dari awalnya baik sampai masalah yang dihadapi konseli itu baik. Yang kedua, operasionalisasi perilaku. Yang ketiga, analisis fungsional, dan yang keempat, menetapkan tujuan perubahan perilaku. Yaitu konseling yaitu mengimplementasikan teknik menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku atau perilaku yang diinginkan konseli. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.